Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Senang sekali rasanya siang hari ini saya Chandrika Divani dapat kembali menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas dan juga mengupas tuntas berbagai isu-isu hangat yang kerap diperbincangkan di tengah masyarakat kita pada saat ini. Dan seperti yang kita lihat pada saat ini, di mana mengurai makna bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang setara sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, di mana dan juga selaras dengan misi Astacita bahwa sekolah rakyat kini hadir di tengah masyarakat kita sebagai jawaban dari tantangan dan juga angin segar dalam dunia pendidikan khususnya yang ada di Provinsi Jambi, di mana saat ini untuk di Provinsi Jambi sudah terdapat sebanyak sekitar 2 titik lokasi sekolah rakyat. Namun seperti apa realisasinya yang tampak di lapangan pada saat ini tentunya akan kita bahas dalam topik kita pada hari ini, yaitu peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata. Nantinya akan dijawab langsung dengan 2 orang narasumber kita yang saat ini 1 orang telah hadir. Dan nanti kita juga akan bergabung melalui via virtual Zoom. Namun kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, yaitu Profesor Iskandar, selaku akademisi bidang psikologi pendidikan UIN STS Jambi. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Vivi. Ya, gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Tadi dari kampus atau dari Ya, rumah? dari kampus ya. Jadi datang ke sini spesial untuk Ya, mengisi dialog spesial hari ini. untuk menginspirasi Siap. masyarakat Jambi, Indonesia. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi Prof ya. Ya. Nanti kita juga akan turut bergabung dengan narasumber kita langsung dari Tanjung Jabung Timur, yaitu Ibu Pevi Disyuniza selaku Kepala Sekolah Rakyat terintegrasi 13 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang saat ini kami masih coba untuk menghubungi. Namun kita ke Prof Iskandar terlebih dahulu. Prof, melihat tema kita pada hari ini sangat hangat diperbincangkan, di mana sebenarnya Prof, apa yang menjadi urgensi yang pada akhirnya mendorong lahirnya sekolah rakyat di tengah keberadaan sekolah-sekolah formal pada saat ini? Silakan Prof. Ya, yang pertama tentu kita senang dengan pemerintah hari ini hadir atas nama negara ya. Karena memang sejatinya seperti itu. Karena pendidikan ini adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Apalagi momentum hari ini 80 tahun merdeka. Kita masih belum mengenyam pendidikan yang inklusif atau pendidikan yang bermutu seperti yang diamanatkan oleh undang-undang gitu. Apalagi untuk kita di Provinsi Jambi itu disparitas lembaga pendidikan untuk melayani masyarakat dari strata bawah gitu ya, terutama yang ekonominya yang tidak terjangkau sampai kepada masyarakat yang memang sudah memiliki ekonomi mapan, itu pun masih terbatas dalam mengenyam pendidikan yang layak atau bermutu, yang terstandar. Nah, hari ini kita lihat pendidikan kita ya hanya sebagai bentuk proses legalitas untuk orang-orang dapat mengenyam pendidikan. Jadi kita katakan bahwa kita sangat setuju gitu ya, pemerintah atas nama negara hadir gitu ya. Terutama hari ini turun dengan program sekolah rakyat yang sejatinya seperti itu untuk melayani masyarakat kita di Indonesia. Tapi kan kenyataan hari ini sebaliknya. Jadi pendidikan kita paradok hari ini. Jadi untuk itu kita mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan sejatinya pendidikan itu adalah hak dasar yang menjadi ujung tombak untuk melahirkan generasi. Apalagi pemerintah menginginkan 2045 generasi emas unggul. Ya, kalau dengan pola semangatnya
sekolah-sekolah itu dibangun seperti sekolah rakyat, hakul yakin kita 2045 generasi kita generasi emas, pemimpin yang nyata gitu ya. Nah, namun sekolah rakyat hari ini masih perlu kita uji, gitu ya. Masih perlu kita uji, dan kita melihat bahwa semangatnya bagus gitu ya. Tapi yang kita khawatirkan di tingkat implementasi di bawah, di kabupaten, di provinsi, ini kalau orientasinya proyek, nah khawatir kita sudah banyak program-program pemerintah yang mercusuar gitu ya, dan itu hanya tinggal nama. Keinginan pemerintah ingin sekolah berstandar internasional seperti RSBI, itu bisa kita lihat kenyataan hari ini jauh panggang daripada api. Ya. Dan juga untuk sekolah rakyat hari ini, khawatir kita diskriminatif dan stigmanya. Ini kan memisahkan, ya, menarik akar masalah. Kenapa? Karena orang-orang miskin, orang-orang yang jauh dari pusat kota, itu tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak dan pendidikan yang bermutu. Kalau hari ini dicabut oleh pemerintah gitu ya, dihadirkan dalam satu wadah dan dia tidak bersinggungan dengan masyarakat secara luas, makanya secara inklusi itu akan bertentangan gitu ya. Jadi kalau sekiranya hadir dalam satu wadah kelembagaan, semua orang di sana ada dalam strata masyarakat gitu ya. Tetapi bagi anak yang kurang mampu itu memang disubsidi full oleh pemerintah. Bagi yang mampu, jadi kalau di situ kan terjadi persaingan sehat. Kalau hari ini kan dipisahkan, dan itu secara psikologi gitu ya. Kebetulan saya adalah orang psikologi, itu perlu diuji gitu ya. Kalau secara teori ini terjadi disparitas diskriminatif ataupun stigma, seolah-olah orang miskin itu tidak boleh berbaur dengan orang kaya. Kita tarik supaya nasibnya ke depan itu berubah. Jadi kalau keinginan pemerintah itu ya oke, kita setuju gitu ya. Tapi dalam prosesnya itu seolah-olah ada gap, membenturkan masyarakat, ada yang kaya, ada yang miskin gitu ya. Nah, dan untuk di Provinsi Jambi yang saya belum ke sekolah gitu ya. Ada dua, tapi itu dimulai untuk di tingkat sekolah pertama gitu ya. Dan kita mendukung gitu ya. Kita mendukung mudah-mudahan gitu ya, niat baik Presiden Republik Indonesia itu sama dengan apa yang beliau inginkan di tingkat pelaksanaan. Tapi kalau bagi kami orang akademisi melihat kenyataan di bawah, itu masih jauh dari harapan seperti apa yang diinginkan Pak Presiden, Asta Cita beliau gitu. Kalau semangat beliau luar biasa gitu ya. Tapi sampai di bawah itu kita melihat masih polanya project gitu ya. Kita melihat bahwa dari kalangan perguruan tinggi, para akademisi, orang-orang yang paham dengan pendidikan, itu hampir nyaris kita nggak tahu gitu ya. Kita sebagai akademisi yang konsen dengan pendidikan gitu ya, itu kita menunggu hal yang sifatnya nyata, kebijakan pemerintah atas nama negara. Karena kita lihat selama ini pendidikan kita ya jalan begitu saja gitu ya. Standarnya dibuat standar tapi tidak akan pernah memenuhi standar. Belum lagi problem kita di gurunya. Nah, kita tidak tahu kalau di sekolah rakyat ini bagaimana model gurunya. Apalagi ini kan sekolahnya boarding gitu ya. 1 kali 24 jam. Memang kalau untuk mendidik anak bangsa ini untuk bisa melahirkan yang secara totali, memang harus boarding gitu ya. Yang kayak pola-pola pesantren ya. Jadi pendidikan karakternya juga akan dilihat gitu ya, akan dikawal selama 1 kali 24 jam. Jadi sehingga karakter mereka dengan
keilmuan yang mereka dapat itu memang bisa menyatu gitu ya. Jadi perlu sentuhan. Baik Pak, untuk hadirnya sekolah rakyat di tengah disparitas pendidikan yang tadi Bapak bilang, ini merupakan suatu harapan besar. Satu harapan besar. Namun nanti kita akan sambung lagi Pak, kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Pevindis Yuniza, Kepala Sekolah Rakyat terintegrasi 13 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah hadir via Zoom pada saat ini. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bu Pevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya Bu Pevi? Alhamdulillah sehat hari ini. Baik, meski Tetap jauh semangat. di mata, namun tetap dekat di hati ya Bu ya. Baik Bu, ini tadi sudah dibahas sedikit oleh Bapak Prof. Iskandar mengenai urgensi dari lahirnya sekolah rakyat. Namun seperti yang kita tahu, untuk sekolah rakyat di Jambi itu sudah didirikan di Tanjung Jabung Timur. Untuk kondisinya saat ini Bu Pevi, seperti apa baik dari kondisi awal tahap awal ini, kemudian juga komposisi dari tenaga pendidik dan juga sekolah, berapa jumlahnya pada saat ini Bu Pevi? Untuk saat ini guru itu ada 17 orang untuk tenaga pendidiknya. Kalau untuk semuanya, siswa, Bu? Ya, semuanya berasal dari daerah atau di luar daerah, bahkan di luar provinsi, melalui seleksi juga CSN. Namun mereka itu di dalam PPG dan P3K Kemensos, jadi untuk statusnya. Baik Ibu, untuk jumlah siswa pada saat ini di tahap awal sudah terdapat berapa banyak Ibu? Kita hanya bisa menyediakan 2 rombel karena kita terintegrasi, jadi satunya SMP, satu rombelnya SMA. Karena fasilitas yang kita gunakan untuk sementara ini adalah gedung BPSDM di Tanjung Jabung Timur, jadi hanya menyediakan asrama untuk 50 siswa. Jadi kita 50 dari 50 siswa itu ada yang putrinya 25, kemudian yang putranya 25 orang. Lalu untuk pemilihan lokasi di Gedung Diklat BKPS DMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu dengan alasan seperti apa, Bu? Untuk proses kalau itu apa? Untuk alasan mengapa pada akhirnya alasan memilih. Mengapa? Nah, kalau untuk alasan mengapa mungkin itu pihak pemerintah daerah ya yang bisa menjawabnya, karena kami hanya ikut seleksi pemilihan kepala sekolah dan juga tenaga pendidik. Jadi untuk alasannya mengapa dipilih itu jawabannya ada di pemerintahan daerah. Baik, namun sejauh ini untuk gedung dan sarana prasarana yang ada dan tersedia pada saat ini sudah cukup memadai ya Bu Pevi? Ya, alhamdulillah untuk fasilitasnya sangat memadai, yang mungkin selama ini tidak terjangkau oleh anak-anak yang sekolah saat ini, yang bersekolah di SR di sini, yang memang betul-betul keluarga yang kalau di di statistiknya desil 1 ya, desil 1 dan desil 2. Jadi alhamdulillah mereka di sini bisa menikmati fasilitas yang sangat memadai, dan juga seperti yang disampaikan Bapak Profesor Dr. Pak Iskandar tadi, bahwa setiap individu itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Nah, untuk peran sekolah rakyat itu sendiri, itu dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan visi Indonesia Emas 2045, itu kami optimis bisa tercapai, dapat diwujudkan, karena di sini siswanya tidak hanya dididik secara akademik atau mendapatkan pendidikan akademik saja, tetapi karena dia tadi boarding school atau berasrama, maka dia lebih fokus atau mengutamakan pengembangan karakter. Nah, karena di sini kan jadi semua siswanya berhak tumbuh dan berkembang
dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan yang berkualitas, sehingga nantinya mereka bisa bersaing secara global atau mempunyai jiwa competitiveness. Nah, ya apa yang menjadi visi dari Indonesia 2045 semoga bisa diwujudkan. Demikian. Baik Bu Pevi, namun sejauh ini untuk di tahap pertama pendirian sekolah rakyat ini, bagaimana Bu antusiasmenya khususnya anak-anak di Tanjab-Tim? Alhamdulillah sudah kurang lebih hampir 1 bulan ya. Itu anak-anak semangat karena semua fasilitas yang mungkin tadi saya sampaikan tidak pernah tersentuh oleh mereka, dari baik itu dari kesehatan, makanan, dan juga fasilitas seperti perlengkapan sekolah dan lainnya, dari seragam sampai semua kebutuhan kesehariannya pun terpenuhi di sini. Nah, jadi mereka fokus hanya belajar seperti itu. Karena di sekolah rakyat, mungkin di sekolah negeri tidak ditempatkan nakes khusus nakes, hanya ruang UKS yang ada. Tapi kalau di sekolah rakyat, kita punya nakes yang memang tinggal di asrama. Baik, berarti untuk semua fasilitas, baik dari seragam, kemudian juga peralatan sekolah itu sudah dijamin ya Bu ya? Iya, sudah. Alhamdulillah sudah sampai saat ini untuk beberapa seragamnya sudah sampai. Semuanya kan kita desentralisasi ya, dari pusat kita tidak menyuplai, kita hanya sistemnya menerima seperti itu Mbak. Untuk sampai dengan saat ini, untuk proses pengadaan sudah berapa persen Bu Pevi? Untuk kebutuhan siswa ya? Iya Bu. Ya, untuk kebutuhan siswa mungkin kalau untuk seperti seragam itu 50%, karena kita punya 8 seragam ya, itu semuanya itu nanti kira-kira kurang lebih seperti SMA Taruna atau SMK Nusantara bentuk seragamnya. Jadi semuanya nanti kita akan menunggu. Yang sudah ada itu baju olahraga 2 setel, kemudian ada sepatu, kemudian buku beberapa, karena nanti kita akan mendapatkan 1 siswa 1 laptop. Kita masih menunggu pengirimannya sampai saat ini. Baik Bu Pevi, terima kasih Bu. Sebelumnya tadi kita sudah terdapat 50% progres pengadaan dan nantinya masih akan terus berlanjut ya Bu Pevi ya? Iya, iya. Baik, nanti kita akan kembali Pak, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada saat ini, namun kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Jambi Bicara. Ya pemirsa, Anda masih di program Jambi Bicara dan tadi kita sudah sempat terputus di mana untuk pengadaan atribut dan juga fasilitas sarana dan prasarana di sekolah rakyat khususnya di Tanjung Jabung Timur telah mencapai 50% dan kita kembali ke Prof. Iskandar. Baik Prof, tadi sudah disebutkan oleh Bu Pevi bahwa untuk pengadaan seragam, atribut sekolah, dan juga buku-buku semuanya sudah mencapai sekitar 50%. Dan kita masih menantikan progres selanjutnya. Untuk melihat pola yang demikian Prof, semuanya disediakan dari pemerintah, semuanya diadakan. Namun dari segi akademik, apakah ini yang betul-betul dibutuhkan oleh anak-anak kita pada saat ini Pak? Ya, saya kira secara fisik penting gitu ya. Tapi jangan juga itu menjadi satu ukuran atau barometer standar gitu ya. Karena sarana yang lengkap, fasilitas yang lengkap secara materi, itu juga akan menjadi satu tantangan. Apalagi ini berhadapan dengan, ya minta maaf ya, gitu ya, anak-anak yang kurang mampu, orang-orang miskin, ya, ketika dia masuk di situ yang tidak pernah dia bayangkan, gitu ya, dengan fasilitas yang itu kan antara langit dengan bumi, gitu ya. Jadi ya kalau saya kira itu menjadi motivasi mereka untuk, kalau dari tinjauan psikologis, kita lihat hal yang seperti ini tidak bertahan lama. Ya.
Kalau anak-anak itu dimanja dengan fasilitas-fasilitas yang memang kebutuhan yang untuk hari ini, itu secara psikologisnya akan menjadi ancaman bagi mereka. Ya, hari ini mereka bersemangat gitu ya, dan pada waktunya jenuh, mereka akan jenuh. Jadi seperti dihadirkan laptop gitu, pakaian yang serba lengkap gitu ya. Nah, yang kita ingin lihatkan ya bagaimana program-program yang secara akademik yang bisa menyentuh ya anak-anak ini untuk menjadi orang-orang hebat gitu ya. Nah, tapi perlu diingat dengan tren dunia yang hari ini, ya, penyakit mental ini menjadi problem. Jangankan untuk anak-anak orang miskin ya, anak-anak yang selama ini berada dalam kemewahan ada, nah itu tingkat stres itu menjadi problem, gitu ya, kesehatan mental. Oke, baik Prof. Sebelumnya kita izin Prof, seperti sudah ada telepon masuk, silakan. sudah tidak sabar untuk berbincang bersama kita. Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Cindika. Siang, Pak Yudi di Telanai. Ya betul, terima kasih Mbak atas waktunya. Silakan Pak Yudi. Khusus untuk saya. Saya coba sapa dulu Mbak ya. Ini orang timur itu biasa sapanya apa? Mohon ditahan sebentar. Yang terhormat Bapak Profesor Iskandar dari akademisi UIN STS Jambi. Sudah lama dia ketemu. Ya Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Yudi. Saya gitu aneh. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Yang terhormat ada Ibu Kepala Sekolah SR, ditunjuk Bu Pepi, 13 sekolah rakyat, Sanjab Timur. Luar biasa nih. Mudah-mudahan mampu untuk menjembatani, mengepalai Kepsek di 13 SR Sanjab Timur. Ya, kita sepakat lah. Udah lama sekali dari hari merdeka, di kemerdekaan kita itu, kalau kita buka kembali ya, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah sangat terang-benderang ya, pasal 31 yang disampaikan Pak Cindika tadi, menjasarkan pendidikan. Jadi pendidikan adalah pelayanan. Jadi jangan lupa, ini melayani rakyat. Jadi, makanya juga termasuk hak mendapatkan pendidikan di Indonesia yang layak. Ini tidak ada orang miskin yang tidak sekolah. Itu murwah daripada SR itu sebenarnya. Saya sependapat lah dengan Pak Profesor, sudah dikaji ya mungkin ya. Jadi berarti masyarakat miskin itu dia harus sekolah. Harus sekolah. Nah, lahir SR ini sebenarnya aneh. Sejarah dulu, di zaman Belanda kita dijajah itu, Belanda membuat SR, bahasa Indonesianya. Jadi ya namanya HIS. Di HIS itu kira-kira ya Holland Hinterland School. Ini sekolah Belanda. Itu ayah saya dulu SR. Di bahasa Indonesia SR. Jadi jangan salah, ada sudah dari dulu. Itu makanya murwah itu Prabowo menegakkan itu. Yang harus kita dukung. Tapi mungkin pertanyaannya, saya sependapat kita sempat ada kajian akademisinya. Kayaknya pertanyaannya apa tidak dualisme adanya SR ini terhadap sekolah-sekolah yang ada yang sudah ada orang miskinnya. Di sekolah yang ada itu banyak orang miskin. Dibentuk lagi SR, orang miskin. Berarti orang miskin selama ini tidak sekolah. Kalau tidak ada SR. Itu yang perlu kita bedah. Nah selanjutnya SR ini muloknya itu berbeda. Secara nasional, pendidikannya. Pengajarannya itu berbeda, materinya. Dia khusus katanya. Itu kan dipertanyakan kok beda-beda. Nah SDM gurunya itu model itu bagaimana? Dengan menghadapi mulok-mulok yang berbeda itu, gurunya itu, skillnya itu, Ibu Kepala Sekolah, Pak Profesor. Nah, apa sebenarnya skill guru-gurunya itu? Nah, lantas yang diragukan hanya implementasinya. Saya sependapat dengan Pak Profesor. Kita takut tidak
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Dia nanti lulus. Bagaimana SR itu? Saya takut juga lulusannya tidak standar secara nasional. Jadi apakah ada rekomendasi nanti dia bekerja itu? Tolong itu juga dibedah. Khusus ini diterima anak SR. Nah, materi berbeda dalam pengajarannya. Saya demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Ini prinsip ini. Ya boleh saja, itu kan asa cita. Tidak boleh kita tolak, tapi implementasinya kita harus pintar menggodok ini. Sehingga dia tidak menjadi dualisme. Dalam pendidikan, lulusannya. Ini tambah sulit mereka mencari kerja. Mudah-mudahan tidak begitu. Saya demikian, mohon maaf, itulah yang menjadi, saya lihat, saya dengar, dan kita rasakan bersama ke depannya. Mudah-mudahan ya, jalannya dengan lancar, itu dapat berjalan dengan lancar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi di Telanai. Menarik Pak ya. Iya, Tadi luar biasa. sama tadi tanggapannya adalah terkait di balik harapan kita semua, tapi terselip juga kekhawatiran untuk implementasinya. Dan mungkin boleh langsung ditanggapi Pak terkait tanggapan Bapak dualisme yang dikhawatirkan akan timbul tadi. Seperti apa Bapak menilai hal tersebut? Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan gitu ya, diskriminatif dan stigma, dan itu ternyata muncul. Ini dari masyarakat, Pak Yudi ini adalah masyarakat, beliau memperhatikan, dan juga beliau juga udah mengenyam pendidikan daripada zaman Belanda. Gitu. Jadi memang semangat dari pemerintah atas nama negara itu mewajib, gitu ya, wajib. Karena kita lihat problem pendidikan kita saat sekarang ini itu ya memang belum terselesaikan. Jadi mudah-mudahan, maksud kita itu dengan model, ini kan jadi model ini. Kalau untuk Provinsi Jambi baru diluncurkan 2, gitu ya. Tapi kekhawatiran, saya juga masih khawatir, lebih besar khawatir saya, gitu ya. Apalagi dengan penggelontoran dana anggaran yang besar dan itu menyentuh kepada masyarakat kecil yang selama ini tidak pernah di situ, nanti akan terjadi paradigma materialistis. Hati-hati. Ya, kalau pendidikan sudah masuk dengan paradigma materialistis, semuanya diukur dengan material, itu secara mentalnya kita bisa lihat output pendidikan kita saat sekarang ini. Pendidikan karakter yang dimunculkan itu menjadi problem. Makanya hari ini saya selaku guru besar psikologi pendidikan mengeluarkan atau menemukan satu teori, namanya teori kecerdasan ruhiologi. Ya, ada yang tidak tersentuh dengan pendidikan kita. Karena selama ini pendidikan kita lebih kepada fakultas akal dan rasional. Ditambah lagi jor-joran untuk memenuhi hasrat dari materialnya. Persoalan mental nggak bisa dipenuhi hal-hal yang material. Karena material ini itu akan menjebak mental anak untuk menjadi orang yang tidak siap dan kuat, gitu ya. Pendidikan, kalau mau mengenyam pendidikan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang harus susah. Ya, kita bisa lihat pola pendidikan di pesantren, kayak mana dididik untuk mentalnya. Tapi kalau ini semuanya disiapkan, difasilitasi apa segala macam, khawatir kita. Tapi ujung-ujungnya kan orientasi proyek juga, gitu ya. Nah, itu yang kita khawatirkan, gitu ya. Kalau kita di perguruan tinggi daerah, kita belum melihat, gitu ya. Saya kepingin juga untuk melihat secara real, nanti melalui Bu Kapsek, mudah-mudahan ada waktu saya akan ke Tanjab-Tin dan termasuk untuk yang di Jambi, gitu ya, sebagai putra daerah, gitu ya, sebagai putra daerah dan akademisi ya, terpanggil karena semangat dari Presiden Prabowo ini luar biasa, gitu ya, dan termasuk seperti beliau luncurkan MBG kan, dan itu kan termasuk di sekolah rakyat ini orang-orang harus gizinya harus terjamin, dan itu betul, gitu ya, itu betul. Tapi kenyataan di bawah ya carut marut, gitu ya. Dan laporan ke atas bagus. Dan termasuk saya khawatir di tata kelola. Ini kan ada dualisme ini.
tata kelola itu menjadi satu hal yang mendasar untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan. Ini kan Kemensos. Sementara dengan Diknas koordinasi, dengan Kemendikbud dan guru-gurunya juga ditarik gitu ya dari apa. Dan kita belum lihat apakah menyatu atau tidak. Baik, berarti terkait tata kelola ya Pak Tata kelola. Tata kelola yang perlu dihadapi dan dijalankan secara bijak. Kita akan melihat Prof. Iskandar bagaimana di Tanjung Jabung Timur. Baik Bu Pevi, tadi terkait tata kelola yang harus dilaksanakan seperti yang Prof. Iskandar katakan, juga Pak Yudi sampaikan tadi sebelumnya terkait kurikulum dan juga skill yang dihadirkan oleh para tenaga pendidik, guru-guru di sekolah rakyat itu, apa yang membedakan Bu Pevi? Apakah ada secara terkhusus yang membedakan dengan sekolah-sekolah reguler, Bu Pevi? Oke, baik untuk kurikulum itu sendiri, kita kan masih sama menggunakan kurikulum dari Kemendikbud, yaitu menggunakan saat ini kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning, coding, AI itu juga kita terapkan di sekolah rakyat. Nah, kemudian untuk tata kelolanya sendiri seperti sama, jam mengajarnya semuanya sama dengan di sekolah reguler atau di sekolah negeri lainnya sampai jam 14.30. Nah, setelah itu ada namanya pengembangan karakter mendidik ya secara kedisiplinan, kemudian setiap kebetulan di sekolah kita itu semuanya Muslim, 50 orang, jadi kita mengajarkan seperti untuk sholat berjemaah 5 waktu, dan anak-anak juga tanpa diminta mereka melaksanakan puasa sunnah itu di hari Senin dan Kamis seperti itu. Dan juga kita ada dari pemateri dari di luar lingkup sekolah seperti TNI, Polri, itu terkait dari tata cara kedisiplinan dari mulai makan, dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali, anak-anak itu semua diajarkan sampai melipat pakaian pun itu diberikan materi seperti itu. Dan komponen-komponen kurikulumnya apa saja Bu Pevi? Ya, untuk komponen kurikulumnya ya sama, maksud saya itu samanya ya kita masih menggunakan tadi kurikulum Merdeka dengan yang sama dari Kemendikbud, kemudian yang baru sekarang mungkin nanti ada kita akan mengadakan untuk guru-guru yang baru karena seperti apa yang kita mengikuti zaman lah ya, AI, coding seperti itu dengan menggunakan pendekatan deep learning. Dan guru-gurunya sendiri kan itu rata-rata mereka sudah mengikuti program PPG ya, jadi yang masih fresh seperti itu, mudah-mudahan nanti mereka bisa membantu dalam menciptakan generasi-generasi emas seperti yang diharapkan. Baik, pelatihan-pelatihan seperti apa Bu Pevi yang sudah diberikan guna menunjang kompetensi para guru-guru di sekolah rakyat ini? Ya, kalau untuk saat ini itu secara belum mengikuti karena kita kan bukanya itu di kita kan ada 2. Kalau di Jambi itu kan tahap 1A. 1A itu dimulai dari awal tahun ajaran baru. Kalau untuk di Tanjung Jabung Timur itu sendiri itu kan kita masuk ke tahap 1B. Itu baru MPLS-nya baru dimulai itu di tanggal 14 Agustus dan baru penutupan MPLS di hari Senin kemarin ya, minggu yang lalu. Jadi kita baru mulai masuk ke matrikulasi untuk menyamakan ketertinggalan dari pembelajaran dari awal semester kemarin. Jadi untuk mungkin kita akan matrikulasi itu dibebaskan ke sekolah rakyatnya mungkin berkisar antara 1 sampai 2 bulan seperti itu, Pak. Baik, Bu Pevi, berarti ini masih dalam tahap 1B Tanjung Jabung Timur dan masih akan terus berprogres untuk kedepannya ya Bu Pevi? Iya, iya. Ya karena itu tadi
dari segi karena kita semuanya ya namanya merintis ya, mulai dari awal, kemudian fasilitas sekolahnya itu sendiri sangat minim, jadi kita semuanya itu dari seperti yang kita butuhkan keseharian dalam pembelajaran yang mendukung ya, mendukung proses belajar mengajar, terutama seperti Infokus, printer, semuanya kan kita baru dari awal seperti itu. Dan sebelum itu sampai kemarin itu pun kita menggunakan fasilitas sendiri. Nah, alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah ada seperti sound system yang sudah ada yang memang betul-betul kita butuhkan, terutama alat kesehatan anak-anak seperti untuk nakesnya ya, untuk pengecekan tensimeter seperti timbang berat badan, tinggi badan. Nah, itu obat-obatan itu yang paling urgent yang kita butuhkan saat ini. Jadi karena bertahap, karena banyak sekali sekolah yang harus disediakan, mungkin untuk satu A-nya diutamakan atau diprioritaskan terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Pevi dan Prof. Iskandar. Kita nantinya akan kembali berbincang terkait kendala-kendala dan tantangan yang dihadapi sekolah rakyat ke depannya. Namun kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Jambi Bicara. Ya pemirsa, Anda masih di program Jambi Bicara dan kita masih akan kembali membahas tema kita pada hari ini yang luar biasa, yaitu peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata. Masih bersama dua orang narasumber kita luar biasa yang ada di studio pada saat ini. Kita akan kembali berbincang bersama Prof. Iskandar. Tadi masih terkait yang disampaikan oleh Pak Yudi, menjadi kekhawatiran kita bersama juga. Dengan dibentuknya sekolah rakyat ini, Prof, apa sebenarnya output yang hendak dicapai? Ya, silakan Prof. Tentu saya belum tahu lebih mendalam ya profil. Nanti mungkin Ibu Pepi sebagai kepala sekolah itu lebih bisa menjelaskan secara detail. Mungkin saya akan mencoba untuk mengawali dari pertanyaan gitu ya. Memangnya sekolah rakyat ini standar yang digunakan itu apakah di atas standar sekolah rata-rata? Seperti dulu pernah pemerintah melahirkan sekolah standar internasional. Bahwa anak-anak yang keluar dari sekolah itu, mereka akan diterima di perguruan tinggi yang berkelas dunia. Oke? Nah, dan itu juga tadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Yudi tadi. Makanya itu saya sangat tertantang dengan kebijakan Presiden Prabowo ini, gitu ya. Tapi khawatirnya yang pengambil kebijakan di bawah itu tidak mampu menerjemahkan apa yang diinginkan presiden tersebut. Harusnya sekolah rakyat yang menghadirkan masyarakat yang tidak pernah akan mampu mengenyam pendidikan yang semewah ini, setinggi standar ini, dan standar proses outputnya harus lebih dari sekolah-sekolah yang standar. Tapi kalau dari penjelasan Ibu Pepi tadi, wah ini standar-standar aja. Tidak ada jaminan anak-anak ini keluar dari sini, dia punya IQ di atas rata-rata. Seperti anak-anak yang, kalau itu yang terjadi baru hebat ya. Bahwa targetnya, saya tidak tahu standarnya. Anak-anak yang keluar dari SR ini, minimal itu kuliahnya di UI. Ya, minimal dia kuliah di Australia, di Amerika. Ya, bahkan skill yang dia miliki seperti ini, bahasa asingnya seperti ini, karakternya seperti ini. Kita tidak tahu standar ini. Karena kita searching di Google juga belum, karena alasan ini baru pilot project. Nah, hanya kalau pilot project, standar awalnya itu sudah jelas. Gitu ya. Tergambar ya Pak ya. Kalau saya katakan ini nggak main-main. Pemerintah tuh menggelontorkan dana untuk sekolah rakyat ini, wah luar biasa nih. Nah, tapi saya lihat pengelolaannya biasa-biasa saja. Nggak ada yang wah. Kalau dulu pemerintah pernah mengeluarkan rintisan sekolah standar internasional, memang anak-anak yang sekolah di sana itu aktif semua bahasanya, gitu ya, kemampuan teknik, keterampilannya. Kalau ini kita belum tahu. Makanya ini menjadi tantangan
menjadi tantangan sekolah rakyat untuk bagaimana. Dan juga saya ingin tanya juga, gimana standar guru-gurunya? Kalau guru-gurunya yang berada di sekolah rakyat ini standar-standar saja, seperti sekolah-sekolah biasa, wah ngeri juga kita lihat. Jadi ini akan menjadi satu otokritik gitu ya, karena memang kita juga belum bisa riset, meneliti bagaimana. Tapi dari apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, ya ini masih mencari bentuk gitu ya. Fasilitasnya juga masih diadakan apa. Nah, dan mudah-mudahan gitu ya, niat baik dengan yang proses yang hari ini dengan harapan yang kita inginkan, maka 2045 itu kita akan melihat lompatan gitu ya. Lompatan anak-anak pinggir kampung itu menjadi orang hebat. Oke. Nah, tapi sekali lagi ini cepat ini. 3 tahun, proses 3 tahun kan nggak lama. Nah, kita akan saksikan di hari ini kita dialog gitu ya. Kita akan melihat bagaimana progres dari 1 semester ke 2 semester dengan fasilitas yang negara berikan kepada anak-anak dan guru untuk mengelolanya, tapi keluarannya biasa-biasa saja. Baik, terima kasih Prof. Iskandar. Kita sambung lagi ke Bu Pevi. Baik Bu Pevi, seperti apa kalau tadi dari segi Prof. Iskandar yang mengatakan outputnya adalah diharapkan nanti bisa mencetak generasi yang setingkat lebih tinggi lagi dibanding anak-anak yang memang mengenyam pendidikan melalui jalur pendidikan reguler. Namun seperti apa Ibu Pevi selaku kepala sekolah ini memandang output apa yang nantinya diharapkan dapat dihasilkan dari sekolah rakyat ini? Dan tadi ada pertanyaan tambahan juga, seperti apa Ibu standar-standar guru yang sudah ditempatkan di sekolah rakyat ini? Silakan Bu Pevi. Ya, untuk target ya atau output yang akan dicapai nanti setelah atau lulusan dari siswa itu sendiri, karena kita ya namanya berproses, karena dari awal dalam perekrutan siswanya juga itu kita tidak melakukan tes akademik. Jadi kalau di sekolah lainnya mungkin kalau yang standar seperti Titian Teras ataupun sekolah-sekolah unggul lainnya mungkin yang masuk ke sana betul-betul siswa-siswa yang berprestasi. Nah, sementara di sekolah rakyat itu sendiri kita hanya berdasarkan desil. Jadi siswa yang betul-betul ekstrim miskin yang memang kalau kita lihat dari tempat tinggal, lingkungan mereka hidup itu memang betul-betul sangat memprihatinkan. Nah, mungkin dari tujuan apa yang menjadi tujuan dari program sekolah rakyat itu sendiri untuk memutuskan mata rantai kemiskinan yang mungkin selama ini belum pernah tersentuh oleh keluarga miskin yang tidak bisa didapatkan di sekolah lainnya atau di sekolah negeri yang reguler. Nah, mungkin pemerintah itu ingin memberikan seperti ya, agar mereka bisa mendapatkan hak ataupun kesempatan yang sama dalam menikmati seperti itu fasilitas negara yang diberikan. Mungkin kalau kita lihat dari segi fasilitas tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Iskandar bahwa mungkin standarnya nanti bisa seperti standar sekolah-sekolah internasional ataupun seperti kalau saat ini yang boarding school itu seperti yayasan ataupun sekolah-sekolah swasta. Dan untuk saat ini mereka sudah bisa menikmatinya untuk semua itu. Mungkin yang selama ini makannya cuma 1 hari sekali itu memang real ada, karena sebelumnya saya juga guru salah satu di sekolah negeri, jadi dan siswa saya ada 3 orang itu yang masuk ke sekolah rakyat itu betul-betul kondisi keluarganya itu sangat memprihatinkan, karena setiap hari mereka itu hadir ke sekolah dengan pakaian, kemudian dengan sepatu yang sudah rusak pun masih mereka pakai seperti itu, Pak. Jadi salah satu mungkin dari tujuan program dari sekolah rakyat itu sendiri itu memutuskan mata rantai itu. Jadi untuk outputnya sendiri kita bersama guru-guru tentunya ya ingin menjadikan anak-anak ini nantinya menjadi generasi hebat yang mudah-mudahan nanti salah satu dari mereka itu adalah pemimpin masa depan seperti itu, Mbak.
Baik, terima kasih Bu Pevi. Jadi salah satunya targetnya adalah sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah terkait sudah mulai tampak meringankan beban sebagian anak-anak kita dari kalangan desil 1 dan 2, Pak ya. Baik, tapi seperti apa perhatian dan juga fokus lebih dalam untuk keberlanjutan daripada sekolah rakyat ini nanti kita akan bahas lagi ya Pak ya. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Jambi Bicara. Ya pemirsa, Anda masih di program Jambi Bicara dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Waktunya kita pernyataan penutup yang akan disampaikan oleh Prof. Iskandar. Prof, mungkin bisa diberikan rekomendasi dan juga apa-apa yang harus diperhatikan demi masa depan sekolah rakyat kita Indonesia saat ini. Tentu kita apresiasi pemerintah pusat melalui kepemimpinan Pak Prabowo, gitu ya. Ini kan memang sentuhan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, gitu ya. Dan termasuk kami yang memahami bagaimana pendidikan itu menjadi satu pertarungan ya untuk menjadi pintu gerbang mengangkat harkat martabat bangsa ini untuk melahirkan SDM. Jadi niat baik beliau dan termasuk support dari presiden itu, gitu ya, itu tentu kita senang, gitu ya. Nah, makanya ini harus dikelola secara profesional dan proporsi. Dan ketika ini kan permata nih, ya, permata yang ada di dasar lautan, di lumpur, gitu ya, ini ditarik ke atas ke permukaan. Makanya itu sekolah rakyat ini tidak sekolah biasa-biasa saja, bahkan di atas luar biasa. Tapi kalau dikelola dengan biasa-biasa saja, itu akan melahirkan yang biasa-biasa saja. Makanya itu masih ada waktu lah. Hari ini kita belum nampak ya bagaimana output yang akan dilahirkan dari sekolah rakyat, gitu ya. Kalau standarnya pengelolaannya sama saja, ya kita melihat dari yang sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Orang-orang miskin juga sudah terfasilitasi oleh negara. Udah ada KIP kok, ya. Dengan KIP sampai kuliah hari ini, itu saya sebagai dosen itu ribuan mahasiswa yang kurang mampu itu ikut kuliah. Tapi maksudnya dengan sekolah rakyat, kalau standarnya seperti standar KIP anak-anaknya itu, saya sampaikan di awal, program ini gagal. Ya. Tapi kalau bisa ada jaminan, standar itu melahirkan anak-anak yang membuat satu lompatan untuk generasi bangsa ini, kita akan akui itu di awal. Makanya kita coba lihat dalam satu semester ini dan insya Allah nanti akan kita beri saran yang terupdate kepada pemerintah, ya pemerintah daerah dan termasuk sekolah, gitu ya, yang diberi amanah oleh negara untuk mengawal bagaimana kebijakan ini menjadi kebijakan yang melahirkan SDM yang unggul untuk 2045. Terima kasih. Baik. Kita selaku masyarakat juga harus saling bersinergi dengan tenaga dan juga sinergitas yang luar biasa untuk proyek yang juga luar biasa ini ya Pak ya. Baik, terima kasih Prof. Iskandar. Kita ke Bu Pevi, silakan Bu Pevi. Bagaimana komitmen dan juga harapan ke depannya melihat masa depan sekolah rakyat kita untuk keberlanjutannya? Ya, harapannya tentunya sekolah rakyat ini bisa betul-betul yang pertama berlanjut ya, itu kemudian memang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak yang kalau saya katakan di sini beruntung mendapatkan dan bisa bersekolah di sekolah rakyat yang mana sebelumnya mereka mungkin sangat jauh dari jangkauan dan sentuhan. Nah, untuk saat ini mereka sudah bisa merasakan. Jadi harapannya dengan adanya sekolah rakyat ini, anak-anak yang hadir dan bersekolah di sini nantinya bisa menjadi generasi-generasi yang betul-betul mempunyai jiwa kompetitif dan berprestasi ke depannya. Karena sebelumnya kita sudah melaksanakan tes DNA talent, kemudian dari
hasil tes DNA itu kita bersama dengan pemerintah untuk menghadirkan pemateri ataupun pembimbing untuk talent-talent yang sudah ada di sekolah rakyat itu sendiri. Di harapannya semoga besok harapannya ada siswa dari sekolah rakyat yang menjadi pemimpin masa depan, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Pevi Disyuniza selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 Tanjung Jabung Timur telah bergabung bersama kita di Jambi Bicara pada hari ini, dan terima kasih juga teruntuk Prof. Iskandar yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih Prof. Ya pemirsa, bahwa memang untuk pendirian sekolah rakyat ini memang dibutuhkan sinergitas dan juga kerjasama yang luar biasa untuk program yang juga luar biasa ini. Di mana diharapkan dengan hadirnya sekolah rakyat ini dapat mencetak generasi-generasi muda dan juga pemimpin-pemimpin yang berkualitas di masa depan, dan berjalannya program sekolah rakyat ini bisa betul sama-sama kita kawal agar mampu tepat sasaran dan juga efektif hingga terciptanya lah rakyat yang sejahtera dan putusnya mata rantai kemiskinan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Demikian Jambi Bicara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.